Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Augistianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada refleksi kali ini, saya menggunakan model refleksi 5R. Yang pertama, reporting, yaitu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Beberapa aktivitas yang saya lakukan pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik sesuai dengan alur merdeka yang ada di LMS. Diawali dengan alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini, CGP ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan, yaitu ketika CGP disupervisi oleh kepala sekolah. Kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam alur ini adalah mengenai konsep, paradigma berpikir dan prinsip coaching, alur percakapan coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Kemudian, kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator hebat dan teman-teman CGP lain yang luar biasa. Di alur ini, kami secara berpasangan melakukan praktik coaching. Selanjutnya, kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini, kami kembali melakukan praktek coaching berpasangan 3 CGP yang berperan sebagai coach, coachee, dan pengamat secara bergantian. Lalu tugas berupa link rekaman untuk diupload ke LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Konsep mengenai coaching dikuatkan oleh instruktur yang hebat dan inspiratif. Alur selanjutnya adalah koneksi antar materi. Pada alur ini kami ditugaskan untuk membuat keterkaitan antara materi coaching dengan materi sebelumnya pada modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya kami melaksanakan aksi nyata implementasi coaching untuk supervisi akademik di sekolah kami dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coachee kami. Sebagai penutup modul 2, kami melaksanakan post-test. Yang kedua, responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami memulai alur pembelajaran pada modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian kami mempelajari materi-materi yang disajikan, antara lain mengenai konsep, paradigma berpikir dan prinsip coaching, alur percakapan coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Pemahaman kami diperkuat dengan penugasan di beberapa slide untuk berpendapat mengenai apa itu coaching. Melalui kegiatan tersebut, saya mulai paham jika sebenarnya proses coaching berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan. Kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada coachee untuk mengenal dan mengetahui tujuan coaching. Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi, baik dengan rekan sejawat atau dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang coachee. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid. Yang ketiga, relating, yaitu menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2.3 ini, alur penugasan merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching ini.
saya menjadi paham bahwa sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami coach saya, mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang coach mendengarkan penuh coachee-nya untuk menciptakan komunikasi asertif dengan coachee. Pada saat proses coaching, coach menyimak coachee yang sedang berbicara untuk memahami setiap perkataan yang diucapkan coachee, serta ikut memberi pemahaman kepada coachee tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coachee sendiri. Materi dalam modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya, mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi. Yang keempat, reasoning, yaitu menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun coachee membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan coachee dan memberikan dorongan kepada coachee untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coachee dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Coach juga harus mampu mendorong coachee untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coachee untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang dibuatnya. Hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan coachee bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga coachee dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa coachee dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Seorang coach berperan sebagai partner bagi seseorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawabannya. Dan yang kelima, reconstructing, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan dalam mengeksplorasi dirinya, dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coachee akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Berikut dokumentasi kegiatan kami pada modul 2.3 ini. Demikian pemaparan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih.